بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mulai membahas sebuah kitab fikih yang ringkas tetapi cukup lengkap, yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Terjemahan bebasnya adalah belajar fikih secara mudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Buku ini disusun oleh sekelompok ulama, para pakar di bidang fikih, para profesor, doktor di bidang ilmu syar'i, khususnya bidang fikih. Sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan nanti nama-nama para ulama tersebut. Di pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan membahas muqaddimah dan pengantar dalam mempelajari ilmu fikih. Dan di antara keistimewaan buku ini diberikan rekomendasi dan kata pengantar oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di abad ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama di Kerajaan Arab Saudi. Beliau memberikan muqaddimah terhadap buku ini ketika beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus sebagai pejabat pembina di percetakan yang mencetak buku ini. Maka saya bisa meringkaskan muqaddimah yang beliau sebutkan. Poin yang pertama, beliau menjelaskan tentang pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini adalah sebuah pertanyaan, bukan untuk meminta jawaban, tapi untuk menjelaskan dan mengingkari kesamaan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Jadi diingkari oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tentu tidak sama antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Apa perbedaannya? Perbedaan yang paling mendasar adalah orang yang berilmu amalannya dibangun di atas dasar ilmu. Orang yang berilmu amalannya dibangun di atas dasar ilmu. Sedangkan orang yang tidak berilmu amalannya
tidak dibangun di atas dasar ilmu, di atas dasar kebodohan. Dan jemaah sekalian, dalam perkara dunia saja, kalau kita berbuat sesuatu tanpa ilmu, itu akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Terlebih lagi dalam perkara agama. Orang yang beragama, yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, itu hanyalah melakukan perbuatan buruk, bukan perbuatan baik. Padahal niatnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, man abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan dasar kejahilan atau kebodohan, maka dia lebih banyak berbuat kerusakan daripada melakukan perbuatan baik. Mereka melakukan perbuatan buruk, tapi mereka sangka sedang melakukan perbuatan baik. Ini bahaya orang yang beramal tanpa ilmu. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Maka disinilah pentingnya ilmu, agar amalan kita dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Begitu pula yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Orang berilmu itu harusnya mengamalkan ilmunya. Kalau orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang tidak berilmu juga tidak beramal, maka apa bedanya kalau begitu? Jadi kita harus beramal, dan amalan kita harus dibangun di atas dasar ilmu. Inilah yang membedakan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Betapa pentingnya jemaah sekalian permasalahan ini. Maka inilah yang setiap hari kita minta dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Pertanyaannya jemaah sekalian, nikmat apa yang Allah berikan atas mereka? Yaitu kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tidak lain, nikmat ilmu dan amal. Nikmat ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat itu? Rasulullah SAW menafsirkan sendiri. Sebagaimana dalam hadis Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, al-maqdub alaihimul yahud wad-dolinan nasarah. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama mufassirin menjelaskan, mereka Yahudi dimurkai karena mereka memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Sedangkan orang-orang Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi subhanallah, inilah yang kita mohon perlindungan kepada Allah setiap hari dalam sholat kita, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, dan juga agar kita jangan termasuk dalam golongan orang yang beramal tanpa ilmu. Dan kita mohon kepada Allah agar kita termasuk golongan yang berilmu dan beramal. Itulah golongannya para nabi dan rasul, para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kemudian Syekh juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jemaah sekalian, andai satu hadis ini saja yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mempelajari ilmu agama, maka ini sudah cukup untuk menjadi cambuk yang keras bagi kita agar semangat belajar ilmu agama. Karena hadis ini menunjukkan orang yang belajar dialah yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita belajar sedikit, maka sedikit kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, bertambah pula kebaikan kita. Kalau kita nggak belajar sama sekali, maka kita tidak akan memiliki kebaikan apapun. Sebagaimana juga kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini, kata beliau, adalah barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabang yang terkait dengannya, maka sungguh dia telah diharamkan untuk meraih kebaikan apapun. Jadi naudzubillah, kalau seseorang tidak belajar sama sekali, dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Maka ingatlah jemaah sekalian, baik dan tidaknya kita di sisi Allah bergantung pada pemahaman kita terhadap agama. Dan pemahaman agama itu tidak datang dengan sendirinya, harus dengan belajar. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Sedangkan al-fiqhu, pemahaman dalam agama, hanyalah didapat dengan tafaqquh, usaha, belajar agar memahami agama. Jadi bukan datang begitu saja menjadi orang yang paham agama, tapi harus dengan belajar. Dan Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita belajar. Semakin keras kita berusaha, maka insya Allah semakin besar pula anugerah ilmu yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, yaitu jalan-jalan kepada kebaikan, jalan-jalan menuju kepada surga. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Terlebih lagi jemaah sekalian, setelah kita belajar dan kita amalkan ilmu yang sudah kita pelajari, lalu kita ajarkan kepada orang lain, maka dengan itu berarti kita telah berusaha menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati. Karena Allah telah mengabarkan kepada kita, para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang melakukan tugas beliau, yaitu mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah, mengajarkan agama Allah, terutama ajaran tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas basirah, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau adalah mengajak manusia kepada Allah
yaitu mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan sembarang pengajaran. Pengajaran yang dibangun di atas dua dasar pokok, yaitu ikhlas dan ilmu. Ayat yang mulia ini, surat Yusuf ayat 108, mengajarkan kepada kita dua tonggak dalam pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, keikhlasan. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan agar orang memuliakan kita, bukan agar kita terkenal, bukan agar kita mudah dalam urusan-urusan dunia karena sudah dikenal orang sebagai guru agama, sebagai seorang ustadz. Bukan pula mengajak kepada satu kelompok tertentu atau tokoh tertentu, tapi semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas karena Allah. Ini tonggak yang pertama. Tonggak yang kedua adalah ala basiratin, di atas ilmu yang terang. Inilah pentingnya jemaah sekalian kita menuntut ilmu. Dakwah yang mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Betapa banyak orang yang berdakwah, tapi hasilnya apa? Mereka bukan membuat perbaikan, malah merusak dari arah yang mereka kira sedang membuat perbaikan. Ini yang paling berbahaya. Ada orang-orang yang melakukan kerusakan, menyesatkan umat, tapi mereka mengira sedang memberikan pencerahan kepada umat. Kenapa? Karena dakwahnya tidak berdasarkan ilmu. Percuma saja punya semangat yang tinggi dalam berdakwah, tapi tidak berdasarkan ilmu, maka itu bukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu hanya akan merusak, bukan membuat perbaikan. Dan jemaah sekalian, kita juga mengetahui hidup kita ini sangat singkat sekali, dan kesempatan untuk berbekal tentu sangat singkat sekali. Sementara perjalanan kehidupan setelah mati adalah perjalanan panjang. Maka sia-sia kalau hidup yang singkat ini lalu kita beramal tanpa ilmu, atau kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan setelah kematian. Walaupun hidup kita singkat, tetapi Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang memberikan kepada kita kesempatan untuk mendapatkan pahala yang melimpah, pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali tiga. Kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Tiga amalan yang tidak terputus. Dan tiga hal ini semuanya kembali kepada ilmu. Semuanya kembali kepada ilmu. Bagaimana kita bisa bersedekah jariyah? Ilmu yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana ilmu kita agar bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada kita. Bagaimana agar kita memiliki anak soleh? Kita membutuhkan ilmu untuk mendidik anak kita agar menjadi anak soleh. Betapa banyak orang tua yang malah menyesatkan anaknya karena dia tidak punya ilmu dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya. Jadi subhanallah, dengan ilmu ini kita bisa meraih pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan ini. Juga dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah, mengajarkan satu kebaikan, mengajarkan satu ayat, satu hadis atau satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah, ini luar biasa pahala
kalau kita berdakwah mengajarkan ilmu yang kita pelajari. Tapi ingat, sebaliknya juga, dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengingatkan, "Waman da'a ila dolalatin." Barang siapa mengajak kepada kesesatan, dia berdakwah tanpa dasar ilmu, dia mengajarkan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, maka pada hakikatnya dia mengajak kepada kesesatan. Apa yang akan dia dapatkan? Kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yankusu dzalika min athamihim syai'an. Maka dia mendapatkan dosanya seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi subhanallah, kalau misalkan di Facebooknya followernya banyak, di YouTube-nya followernya banyak, kemudian dia ajarkan kesesatan, semakin banyak orang yang mengikuti kesesatannya, dosanya pun akan semakin besar. Iya. Inilah jemaah sekalian, penjelasan singkat tentang pentingnya belajar ilmu agama secara umum dan ilmu fikih secara khusus dari muqaddimah Syekh Saleh Al-Syekh. Ini bagian yang pertama.